Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11. Di video kali ini kita akan membahas subbab tentang turunan, yaitu tentang aturan rantai ya. Jadi aturan rantai ini sangat penting di turunan karena ini adalah metode untuk menurunkan fungsi kalau fungsinya terlalu besar gitu ya. Jadi nanti aturan rantai ini dipakai ketika turunan biasa itu tidak mungkin diterapkan untuk mengerjakan soal. Nah, ya, langsung saja ya kita contoh kasusnya. Jadi ini. Jadi kita akan hari ini membahas tentang aturan rantai. Oke. Ya. Contoh, misalkan ada fungsi Y sama dengan 2x plus 3 pangkat 2. Nah, kita akan mencari turunannya ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita jabarkan dulu ya. Jadi kalau kita langsung menurunkan di sini jadi 2, di sini 0, nggak bisa karena ada pangkatnya. Nah, bagaimana caranya kita jabarkan? Nah, kalau misalkan ada seperti ini, masih ingat ya, jadi 2x plus 3 pangkat 2 itu bisa dijabarkan jadi 2x pangkat 2 ditambah 2 kali 2x kali 3 ditambah 3 pangkat 2, seperti itu ya. Jadi di sini y-nya akan menjadi 4x pangkat 2 ditambah 2 kali ini jadi 4x kali 3, berarti 12x ditambah 9. Nah, jadi soalnya jadi seperti ini. Nah, jadi kita tinggal turunkan. Nah, sesuai aturan yang sifat turunan yang keberapa kemarin ya. Nah, ini bisa diturunkan satu-satu pokoknya. Jadi ini turunkan, kemudian ini turunkan. Nah, jadi turunannya atau y aksennya jadi turun pangkatnya 2 kali 4 8 x pangkat 1 yang harus ditulis ditambah 12. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah ini soal ini masih bisa dikerjakan dengan turunan biasa, di mana pangkatnya turun terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang seperti ini? Y sama 2x plus 3 tapi pangkatnya misal 10 ya. Nah, untuk soal seperti ini ya, kita kan nggak mungkin ini dijabarkan terlalu lama sekali kalau ini dijabarkan pangkat 10. Nah, pangkat 2 seperti ini, terus pangkat biar jadi pangkat 10, berarti ini nanti kalikan 2x plus 3 lagi, kalikan ini sampai 10 kali. Bayangkan coba, kan berarti itu terlalu lama. Nah, karena terlalu lama maka kita akan pakai yang namanya aturan rantai ya. Jadi ini nanti pakai aturan rantai untuk menurunkannya gitu ya. Nah, aturan rantai itu jika kita gunakan jika fungsinya itu terlalu besar dan fungsinya itu dalam bentuk komposisi biasanya. Jadi ada fungsi dalam fungsi gitu. Jadi nanti kita akan turunkan fungsi yang terluar dulu, kemudian dikalikan dengan turunan yang dalamnya seperti itu. Ya, jadi fungsi ini itu dalam bentuk komposisi fungsi ya. Jadi ada fungsi di dalam fungsi. Jadi kalau aturan rantai itu, ya, misal kita punya fungsinya ya, y sama dengan sini f bundaran g x gitu ya. Jadi atau ini bisa disebut atau ditulis f gx seperti itu ya. Jadi ini ada fungsi di dalam fungsi. Nah, sama seperti ini kan, ini fungsi di dalam fungsi yang besar yaitu pangkat 10. Nah, kalau kita menurunkan fungsi ini berarti y kalau y nya sama dengan f, di dalamnya ada gx, maka turunannya itu kita turunkan fungsi yang terluar dulu. Jadi
F aksen. Nah, fungsi yang di dalam itu tetap dulu, kemudian dikalikan turunannya fungsi yang dalam, seperti ini ya. Jadi fungsi yang luar dulu diturunkan, kemudian dikalikan dengan fungsi dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi seperti ini ya. Jadi fungsi yang terluar diturunkan dulu, kemudian yang dalam baru diturunkan ya. Ini ibaratnya kita pokoknya kita turunkan yang terluar, kemudian yang dalam kita turunkan. Nah, kita langsung ke contoh ini ya. Jadi Y sama dengan 2x tambah 3 pangkat 10. Nah, ini kan ada fungsi yang di dalam, yaitu 2x plus 3. Fungsi terluar itu adalah ini pangkat 10 gitu ya. Jadi kita turunkan dulu fungsi yang terluar. Jadi yang terluar kan pangkat 10. Nah, jadi 10-nya kita turunkan jadi 10. Sini 2x plus 3 gitu ya. Masih tetap pangkatnya jadi 9. Nah, baru dikalikan turunannya dalamnya. Dalam kan kalau diturunkan jadi 2x turunnya jadi 2, 3 jadi 0, berarti dikali 2. Nah, sehingga turunannya itu adalah 2-nya kita bisa kalikan dengan 10. Tapi 10-nya nggak bisa masuk ke sini ya, karena ada pangkatnya. Jadi 2 kali 10 aja, berarti 20. 2x plus 3 pangkat 9, seperti itu ya. Jadi aturan rantai seperti itu. Contoh lagi, satu lagi ya, kita contohkan. Contoh kalau kita punya fungsi, nah, kalau Y sama dengan Fx ya, jadi kalau misal tak tulis seperti ini nggak masalah. Fx nya misal kita punya 4x plus 5 pangkatnya 12 ya kan terlalu banyak ya pangkatnya. Jadi kita turunkan pangkatnya dulu, kemudian pangkatnya kurangi 1 seperti biasa. Fungsi dalam ini masih tetap, kemudian dikalikan dengan turunannya fungsi dalam. Jadi F aksen X itu bisa dicari dengan 12. Fungsinya masih tetap yang di dalam. Ini jadi 11 dikalikan turunannya dalamnya, yaitu 4. Nah, berarti turunannya adalah 4 kali 12, berarti 48. 4x plus 5 pangkat 11. Oke, seperti itu. Itu adalah aturan rantai ya. Untuk contoh soal yang selanjutnya ya, kita ada fungsi fx sama dengan akar 5x plus 3. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Nah, tentunya kalau langsung diturunkan kan tidak bisa ini. Jadi kita harus memakai aturan rantai. Nah, di mana fungsi akar itu bisa kita ganti dengan pangkat. Jadi akar 5x plus 3 itu bisa diganti dengan bentuk pangkat, yaitu 5x plus 3 pangkat setengah, seperti itu. Jadi kalau ada akar, nah, kalian masih ingat itu adalah pangkat setengah, seperti itu ya. Nah, sekarang menurunkannya, pangkatnya turun biasa ya. Jadi F aksen X sama dengan setengah turun fungsinya masih sama, 5x plus 3 pangkatnya dikurangi 1. Nah, kalau setengah dikurangi 1 itu sama dengan berapa? Ya, betul sekali. Jadi min setengah. Nah, kita sudah ketemu turunannya, berarti setengah 5x plus 3 pangkat min setengah, seperti itu. Jadi kalau kita ubah menjadi bentuk yang lebih bagus, jadinya ini berarti dikalikan turunannya dalamnya dulu ya. Ini jadi setengah 5x plus 3 pangkat min setengah, jangan lupa dikalikan turunannya dalamnya karena aturan rantai ya. Jadi kalikan 5. Nah, kalau kita ubah jadi bentuk yang lebih bagus, jadinya 5-nya masih di atas,
5 per gitu ya. 2-nya di sini 2. Nah, karena ini pangkat minus setengah itu artinya dia harusnya berada di bawah biar pangkatnya jadi positif. Jadinya 5x plus 3 pangkatnya jadi positif, itu setengah. Nah, berarti turunannya jadi 5 per 2, karena setengah tadi akar, berarti akar 5x plus 3 ya, seperti itu. Oke, seperti itu cara menerapkan aturan rantai dalam turunan. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.